Jadi pastikan calon pembeli bisa menemukan produknya teman-teman, baru bisa dihajar melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Saya selalu doakan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Jika ada yang kondisinya sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana jualannya hari ini teman-teman? Saya doakan kebanjiran pesanan ya, apalagi ini menjelang promo flash sale 99 Lazada. Gimana udah tampil promonya di produknya teman-teman? Saya yakin kalau yang ikut promo udah tampil, tapi kalau yang belum bisa ikut, saya doakan promo 10-10 nanti bisa ikut. Karena setahu saya tiap bulan ada promo. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup ini. Saya harapkan teman-teman bukan cuma bergabung di grup ini, tapi bergabung di banyak grup biar pengetahuannya kita bisa bertambah terus setiap hari. Saya mau review dikit ini untuk Bang Raden Jatnika. Terima kasih yang udah nonton video saya dan udah mempraktekannya. Sedikit banyak saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di sini saya sebenarnya nggak banyak ngasih saran ya. Yang paling banyak sebenarnya cuma judul aja gitu. Nah, di sini alhamdulillah untuk Bang Raden Jatnika ini 2 bulan udah naik sampai 900% ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya doakan lebih kebanjiran pesanan lagi. Di sini saya mau nyambung video yang ini yang penting gak penting ya. Penting gak penting ketika seseorang nyari sebuah produk gitu. Sebenarnya tadi ini saya mau bahas masalah dropship, cuma ketika saya cek di analisis YouTube, ternyata banyak teman-teman yang nyari cara jualan di Lazada agar cepat laku gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman masuk di grup dan ngikutin yang disarankan oleh Bang Raden Jatnika, ini insya Allah udah lumayan gitu. Di sini juga teman-teman nanti bisa gabung di grup ini yang yang diberikan oleh siapa ini ya? Bang Wendy Roma, bukan Bang Wendy, ini siapa ini? Bang Eris ya. Ini dapat dari dari grupnya Bang Afan. Nah, jujur saya sendiri kalau sebesar Bang Afan belum, saya ilmunya masih cetek banget dibandingkan Bang Afan. Jadi Bang Afan itu ya bagi saya juga seorang guru saya gitu ya. Meskipun saya nggak berguru secara langsung. Oke, jadi bagaimana cara jualannya kita agar cepat laku? Jadi teman-teman pahami dulu alur ketika seseorang itu nyari produk. Ketika seseorang mau beli produk, yang pertama ini garis besarnya aja, tentunya seseorang nyari produk itu bisa di bisa di search engine dulu kalau belum tahu produk apa, mereknya apa gitu kan, spesifikasinya gimana. Nah, kalau sudah ditemukan produk yang diminati, kalau sudah langsung menuju ke marketplace, itu tentunya ngetikan atau nyari di kategori tertentu. Nah, ketika produk itu sudah ditemukan, maka calon pembeli akan ngecek produknya tadi, akan membuka produknya tadi. Kalau sudah dibuka, dibaca, dan seterusnya, maka dia akan membandingkan dengan produk yang biasanya sama. Mungkin dengan harganya, fotonya dibandingkan dengan termasuk pengirimannya. Kalau sudah deal baru check out. Oke, itu gambaran besarnya. Nah, yang pertama tentunya produknya teman-teman harus bisa ditemukan dulu. Harus bisa ditemukan dulu ketika dicari gitu. Nah, orang nyari produk itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai kategori. Nyari produk pakai kategori itu kayak gini. Ini juga sering saya lakukan. Jadi sini ada kategori, kemudian saya mau nyari misalnya HP. Berarti saya masuk peralatan elektronik, kemudian handphone gitu ya. Hanya saja kalau di sini kurang lengkap ya. Kalau di Blibli itu cukup lengkap karena biasanya ada kategori handphone. Handphone apa? Handphone Android. Android apa? Di situ langsung ada merek-merek besar. Biasanya Samsung, iPhone, kemudian Asus, Acer, Xiaomi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini biasanya langsung ke sini ya. Ini kategori-kategori basic. Nah, nanti yang tampil di sini biasanya produk-produk yang ulasannya udah banyak, produk-produk yang trending. Jadi, untuk pencarian kategori ini, teman-teman harus memasukkan kategori yang tepat. Jadi, kalau misalnya sandal jepit, ya dimasukkan di sandal jepit, jangan di sandal wedges. Ingat teman-teman, ketika teman-teman salah memasukkan kategori dan nanti ketahuan sistemnya Lazada, maka produknya teman-teman akan dinonaktifkan sampai teman-teman mengganti kategori yang salah tersebut. Untuk yang kedua, biar produknya teman-teman mudah ditemukan, teman-teman harus mencari produk via search. Via search itu di sini atau ya istilahnya ya. Mesin telusur masing-masing marketplace ini terutama di Lazada. Nah, biasanya seseorang itu akan ngetik
sesuatu, baik itu hanya kategorinya saja atau langsung ke merek dan model tertentu. Jadi kalau kita belum tahu, saya mau cari saya mau cari sandal ya yang terbaru gitu ya. Kayak tadi ini saya ketik sandal jepit terbaru, tampilnya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau udah tahu produk sebelumnya, mungkin dari search engine, biasanya langsung ngetik. Misalnya langsung Samsung Galaxy Note 20, Note 20 gitu kan. Nah, nanti langsung tinggal biasanya langsung bandingin harganya kalau sudah tahu kayak gitu. Oke, untuk judul, jadi biar mudah ditemukan, yang pertama teman-teman bisa optimasi judulnya. Jadi teman-teman bisa optimasi di judul dulu. Ini yang paling powerful gitu ya. Seperti yang disarankan Bang Raden Jatnika tadi, judul itu paling berpengaruh gitu. Nah, teman-teman sebelum iklan, ini kan iklannya saya letakkan di nomor 2, 3, 4 gitu ya. Iklan itu nomor 2 dulu, nomor 2 dan seterusnya. Tapi yang paling penting judulnya dulu dimaksimalkan. Karena kasihan teman-teman yang punya budget kecil untuk iklan, kalau belum tahu ilmunya ngiklan, itu bisa-bisa boncos kayak video saya yang sebelumnya, yang di sini harus iklan atau optimasi. Nah, di sini saya lupa namanya itu sampai tekor loh, sampai tekor. Jadi bulan pertama itu udah tekor, tapi masih nerima uang gitu ya. Bulan kedua udah minus sekian ratus ribu, bulan ketiga minus lagi lebih banyak sampai bukan bulan ketiga, minggu ketiga itu minus sampai 800 ribu. Oke, jadi saya sarankan teman-teman dioptimasi dulu, baik saran dari Lazada, saran yang muncul di Google, atau teman-teman bisa cari di Google Trend kata kunci mana yang paling banyak dicari, termasuk judulnya itu teman-teman kasih masuk di gambar. Jadi nama file gambarnya teman-teman ganti dengan judul gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan sepatu, nama filenya mungkin sepatu naik terbaru 2020.jpg atau .png gitu. Oke, yang kedua iklan kata kunci. Ini kenapa saya kasih merah? Jujur sampai sekarang saya belum pernah pakai ini. Jadi kalau iklan kata kunci itu yang di sini. Nah, iklan kata kunci itu masuk di menu solusi bersponsor, kemudian pencarian bersponsor. Itu saya nyebutnya iklan kata kunci. Sementara promosi produk atau rekomendasi produk, teman-teman bisa masuk di traffic, kemudian produk bersponsor. Nah, untuk traffic atau produk bersponsor, itu nanti teman-teman tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan produknya saya gitu ya. Nah, produknya teman-teman nanti akan ditampilkan di sini, di sampingnya sini. Nah, ini kebetulan yang dicari itu sandal, maka disarankan atau dipromosikan, direkomendasikan oleh Lazada di sebelah kanan ini. Nah, kalau di sini produknya yang dibuka sepatu, maka di sini juga sepatu. Kalau di sini baju, di sini juga nanti baju. Jadi sejenis. Oke, yang keempat itu naikkan produk, ini gratis. Nah, kalau yang kedua dan ketiga itu berbayar, maka yang keempat itu gratis. Nah, untuk naikkan produk, teman-teman harus mempunyai beberapa transaksi dulu. Jadi kalau yang baru buka, kuota naikkan produknya belum dapat. Jadi maksimalkan dulu di kata kunci sampai terjadi penjualan. Nah, baru nanti dimaksimalkan di kuota naikkan produk. Yang ketiga baru promosi produk ini. Saya belum menyarankan di kata kunci karena kemarin ada yang boncos itu gara-gara kata kunci, bukan di promosi produk gitu. Tapi teman-teman yang udah mahir nanti bisa sharing pengalamannya di kolom komentar ya, atau di grup juga boleh. Nah, bagi yang mau bergabung di grup, saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, untuk video optimasi judul produk, nanti teman-teman bisa cari video saya yang ini. Ini yang udah lama, ini optimasi kata kunci, ini garis besarnya. Untuk lebih detail dari Lazada dan Google, nanti teman-teman bisa cari yang ini, yang baru saya upload 1 bulan yang lalu. Jadi dua ini insya Allah udah cukup untuk membuat judul. Baik, saya berikan satu rumus lagi, rumus dasar ketika teman-teman membuat judul produk. Jadi yang pertama ada jenis produk, kemudian tambah produk, tambah keterangan tambahan. Yang kedua merek produk, tambah jenis produk, kemudian keterangan tambahan. Jadi ini dibalik saja. Jadi kalau misalnya ini saya kasih contoh sandal, jenis produknya sandal, kemudian mereknya Eiger. Jadi sandal Eiger, sandal gunung pria terbaru 2020. Atau kalau baju ya mungkin ya gamis gitu ya. Gamis itu kan jenis produk, atau busana muslimah. Gamis Alwa atau gamis apa itu, banyak sekali merek-mereknya itu, atau jilbab robani atau kerudung robani lah gitu ya. Nanti teman-teman compare mana yang paling banyak dicari di pencarian Google dan juga Lazada. Ini bisa dibalik aja, atau kalau ini Eiger sandal gunung pria terbaru. Jadi boleh kayak gitu. Nanti keterangan tambahannya teman-teman sisipkan mana yang paling banyak.
Nah, contohnya gini ya, ketika saya ngetik sandal jepit terbaru, maka di sini ada dua kemungkinan. Ini yang tampil, satu dengan optimasi, yang kedua dengan promosi. Promosi kata kunci maksudnya, atau iklan kata kunci. Tapi intinya gini, di sini saya ketik sandal jepit terbaru. Semua yang tampil di sini, yang tampil awal-awal itu ada kata terbaru. Teman-teman nanti bisa cek sandal pakai jepit pria cewek terbaru gitu kan. Sandal kokop bulu terbaru. Di sini ada sandal motif nanas terbaru, sandal motif cat mooncat ini mooncat terbaru. Di sini sandal wanita karet model terbaru, sandal wanita terbaru, motif garis terbaru dan seterusnya. Meskipun tidak ada 2020 tapi ada terbarunya. Oke, jadi kalau optimasinya nggak maksimal, kalau teman-teman dibantu dengan iklan kata kunci itu bisa naik. Tapi kalau dari judulnya aja nggak ada, bagaimana mau naik gitu. Jadi maksimalkan dulu di kata kunci baru ngiklan. Oke, setelah nyari dari sini ya, dari ini, apa sih yang kita buka? Yang kita buka adalah bagaimana produk itu menarik calon pembeli. Nah, produk kita kan udah tampil nih. Menurut teman-teman, coba mana yang menurut teman-teman ini paling menarik? Jujur saya paling nggak suka gambar-gambar seperti ini ya, kecuali nggak ada pilihan gitu ya. Nah, ini sekalian saya koreksi ya kalau kayak gini. Ini membuat mata calon pembeli itu nggak fokus ke produknya. Jadi lebih baik nanti gambarnya kayak gini. Nah, kayak gini. Yang dilihat apa? Gambar. Jadi setelah produknya tampil, apa yang dilihat? Bukan judulnya lagi ya, bukan judulnya lagi, tetapi yang dilihat adalah gambarnya. Gambar yang kelihatan, kemudian varian ini, kemudian harga dan harga coret serta ulasan. Untuk gambar di sini yang pertama background harus cerah atau minimal satu warna. Kalaupun teman-teman mau kasih informasi yang lain ya, itu jangan terlalu besar, kalau bisa jangan ngalahin gambar utamanya. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, "Bang, kalau ini gimana?" Jadi produknya itu jaket di foto muka depan, saya bilang kasih depannya aja dan buat backgroundnya putih. Kemudian buat resolusinya minimal 700, tapi kalau saya sarankan minimal 1200 kali 1200. Ingat, buat gambarnya itu persegi, jangan lebar atau jangan memanjang. Jadi nggak ada nanti yang kelihatan kepotong. Kemudian foto dari berbagai sisi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, termasuk detailnya ya. Jadi kalau untuk produk fashion, usahakan ada modelnya, terutama kalau kayak gamis itu kan, gamis, baju, jaket, dan lain sebagainya yang kategori fashion pakai model. Kalaupun nggak ada model atau mahal, kalau teman-teman punya produk sendiri, minimal punya manekin ya. Kalau nggak punya manekin ya minimal digantung lah, jangan dikelumbruk nih, diletakkan di lantai gitu. Nah, untuk makanan usahakan teman-teman punya foto makronya, jadi foto dari jarak dekat gitu. Nah, sekarang kan HP-HP itu banyak ya yang punya fitur makro. Pilihan varian warna juga harus ditampilkan dan informasi-informasi lain, mungkin ada tulisan COD pada gambar dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kayak gini teman-teman bisa lihat ini sebenarnya varian, tapi kalau variannya gambarnya sama, nah gimana gitu loh. Jadi lebih baik ditampilkan satu aja, nanti tampilan di sini ada variannya. Ini juga sama ini. Ini karena udah terlanjur banyak bintangnya, akhirnya ya ini juga harganya murah gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau harganya murah, karena ini 11.000 dibelikan ini dapat dua kan gitu. Nah, usahakan untuk varian warna kan gini. Ini warnanya hitam tapi ketika diklik begini jadi coklat, jadi pink, ini abu-abu, merah dan seterusnya. Oke, teman-teman boleh nambahin juga untuk kayak COD gitu ya, tapi jangan terlalu besar. Ini kan besar sekali ya, garisnya berwarna, ini juga berwarna, hot shell-nya terlalu besar gitu. Malah jujur saya sendiri nggak fokus melihat gambar yang seperti ini. Saya lebih kayak gini, oh apa ini? Oh, Converse. Ya meskipun Converse KW nggak apa-apa ya. Ya saya ngingetin aja, kalau produk KW jangan diletakkan mereknya di judul ya, gambarnya aja. Oke, kalau udah menarik setelah di pencarian, maka langkah selanjutnya adalah calon pembeli akan ngeklik barang tersebut. Nah, di sini yang sebenarnya cukup menentukan nanti. Oke, kalau varian, jadi usahakan teman-teman buat aja kayak gini. Ini variannya apa? Ini kan bisa diketik sendiri ya. Kemudian kalau ada ukuran. Kalau sudah, atau di deskripsi itu teman-teman atur serapi mungkin. Teman-teman kasih keunggulannya apa, dan kalau untuk fashion pastikan ukurannya jelas, panduan ukurannya jelas. Kebetulan ini sandal, jadi panjang kaki berapa, panjang sandalnya berapa. Nah, kalau untuk fashion baju mungkin teman-teman bisa kasih lingkar dada, panjang lengan, kemudian bahu dan lain sebagainya. Ya, saya kurang paham sih. Oke, dan di sini kalau bisa gambarnya diperbesar
terutama untuk detail ya, detail. Kayak pakaian itu kan biasanya kalau bisa ada foto makro, jadi serat-serat kaitnya itu kelihatan. Jadi nanti si calon pembeli bisa mengimajinasi, oh ini bahannya ini kurang lebih kalau dipakai kayak gini. Nah, ini salah satu contoh aja untuk foto yang baik ya. Yang paling kiri ini yang bintangnya 2 ini ya yang paling buruk gitu. Yang paling buruk satu dari pencahayaan kurang, yang kedua ini fotonya terpotong. Ini yang di tengah sedang, pencahayaannya udah lumayan, tapi masih ada background-backgroundnya. Ya beberapa orang suka sih kayak gini ya. Tapi orang nanti nggak terlalu fokus ini gambar apa sih kan gitu. Nggak terlalu fokus ke produknya. Jadi untuk produk yang fokus kurang lebih kayak gini. Dan usahakan fotonya tajam ya, detail gitu. Oke, jadi untuk biar pemberi yakin, satu deskripsinya lengkap dan jelas, informatif, kemudian lower kitnya menarik. Di lower kit kalau perlu varian dicantumkan juga varian. Kemudian berikan alasan kenapa harus beli produk tersebut, berikan diskon potongan harga. Ini di Flexi Combo namanya sekarang promosi di sini. Ini. Nah, kalau teman-teman juga ikut promosi atau flash sale biasanya ada di sini. Kemudian jangan lupa cek harga pesaing karena di sini kan harganya kelihatan ya. Nah, harga ini akan menentukan meskipun di sini bisa dilihat. Jadi, harga sangat menentukan. Kalau selisihnya 1000, 2000, 500 sampai 5000 itu biasanya kalau produknya teman-teman lebih meyakinkan, biasanya pembeli bisa membeli di produknya teman-teman meskipun harganya lebih mahal. Terakhir ini ada tips untuk menulis deskripsi produk. Satu, tulis spesifikasi atau fitur dari produknya teman-teman, keunggulannya apa, kelengkapan produknya apa. Jadi kalau beli itu dapatnya apa aja, terutama untuk produk yang paket. Kemudian ada garansinya untuk produk elektronik ya diusahakan ada garansinya berapa lama atau tidak ada garansi sama sekali, serta keterangan lainnya seperti warna, ukuran, atau yang lainnya. Tuliskan dalam bentuk poin agar mudah dibaca dan tidak semrawut ya. Letakkan informasi ini paling awal. Tambahkan keterangan lainnya yang sekiranya akan atau sering ditanyakan pembeli. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman ketika teman-teman ngupload produk. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau cepat laris adalah judulnya. Karena logikanya gini, produknya teman-teman bagus, kalau nggak bisa ditemukan calon pembeli itu percuma. Jadi pastikan calon pembeli bisa menemukan produknya teman-teman, baru bisa dihajar melalui voucher, melalui flexi combo, dan lain sebagainya. Jadi kemarin banyak yang tanya, Bang, bagaimana dekorasi toko? Dekorasi toko itu nomor sekian. Karena biasanya setelah nemu produk dan udah srek gitu, itu jarang sekali yang mau lihat masuk tokonya kita. Jarang yang mau lihat etalasenya kita seperti apa. Jadi kalau mau beli ya beli aja, udah tinggal tambah troli atau langsung klik beli sekarang. Oke, gitu aja teman-teman. Saya doakan video ini bisa bermanfaat. Saya doakan teman-teman bisa kebanjiran pesanan. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama habis flash sale 99, trafficnya tokonya teman-teman bisa meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.